Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Retno Puspitasari dengan NIM 430402000017 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai asesmen bakat, dan video ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah tes psikologi 2. Baik, selanjutnya di sini sebelum kita memasuki tentang macam-macam tes bakat ataupun teori-teori yang ada, saya ingin memperkenalkan apa itu bakat. Karena kita sering mendengar kata bakat di dalam kehidupan sehari-hari, namun ketika ada orang lain yang menanyakan tentang definisi atau pengertian bakat, kita terkadang hanya bisa menjawab, ya bakat itu ya bakat. Ataupun sering kita bilang itu sebuah hobi. Namun dengan jawaban itu, terkadang orang ya hanya bisa menerimanya karena menurut mereka itu yang benar gitu. Namun pada kenyataannya, bakat itu merupakan sebuah kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia ini. Bakat juga merupakan suatu karunia atau pemberian Allah kepada umatnya atau manusia. Manusia di sini berkewajiban untuk memunculkan, mengasah, menjaga, dan juga mengembangkan pemberian dari Allah tersebut. Karena setiap yang diberikan selagi itu positif, akan lebih baik jika kita bisa mengembangkan dan juga menunjukkannya kepada orang-orang tentang bakat kita. Manusia berkewajiban juga untuk mengasahnya, karena bakat itu seperti ilmu, jika tidak diasah ya kita hanya akan stuck di situ, tidak bisa mengeksplor lebih jauh lagi seperti apa bakat kita. Kita tidak bisa lagi mengetahui sejauh mana kita bisa mengasah bakat kita tersebut. Hal ini merupakan bentuk syukur kita kepadanya jika kita bisa mengembangkan bakat tersebut. Bakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang dimiliki oleh masing-masing orang atau masing-masing individu. Maksud kita untuk mempelajari teori tentang bakat adalah untuk memperkenalkan di mana suatu kondisi yang menunjukkan potensi kita untuk mengembangkan kecakapannya di dalam suatu bidang tertentu, karena bakat setiap individu kan pasti berbeda-beda dan capaiannya pun berbeda-beda. Tujuan dari mempelajari teori tentang bakat ialah mengetahui potensi dan juga bakat yang dimiliki seseorang, sehingga arahan pengembangan dirinya itu lebih jelas dan juga bisa lebih terencana. William B. Michael mengartikan bahwa bakat merupakan kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas yang sedikit sekali tergantung pada latihan. Sedangkan Flanagan mengartikan bahwa bakat merupakan kemampuan yang bisa diartikan juga sebagai keberhasilan yang dapat diprediksikan. Guilford pada tahun 1959, dimensi bakat itu meliputi dimensi persepsi, contohnya perhatian, orientasi waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada dimensi psikomotorik, sebagai contohnya ketelitian, keluasan, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada dimensi intelektual, contohnya memori dan evaluatif. Sedangkan Alex Sobur mengartikan bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan ataupun keterampilan yang relatif atau bisa bersifat umum. Bakat menurut Ketut dari
tahun 1990 adalah memperkenalkan suatu kondisi di mana kita menunjukkan potensi untuk mengembangkan kecakapan dalam bidang tertentu. Sedangkan menurut Teja Saputra pada tahun 2003, bakat merupakan tingkat kemampuan yang tinggi yang berhasil dicapai seseorang dalam keterampilan tertentu. Menampilkan bakat diperlukan motivasi yang kuat yang disebut minat, yakni kebebasan seseorang untuk memilih segala sesuatu yang disukainya. Berdasarkan definisi di atas, berdasarkan dari definisi para tokoh-tokoh tadi, dan seiring dengan hasil penelitian para ahli juga yang menggunakan metode analisis faktor, terbukti bahwa kemampuan yang diukur oleh tes intelijensi merupakan kemampuan yang jamak atau multifaktor. Pelopor yang menggunakan analisa faktor untuk menganalisis kemampuan umum atau general ability adalah Spearman yang terkenal dengan teori dua faktor, kemudian diikuti oleh Thurston, Guilford, dan juga Vernon. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai teori dua faktor tadi, di situ tertera atau menerangkan bahwa setiap aktivitas mental itu ditujukan oleh faktor spesifik atau S yang berbeda. Semua faktor spesifik itu akan secara bersamaan membentuk suatu single common factor yang disebut dengan general atau biasa disingkat dengan G. Dengan demikian, maka setiap perilaku akan terdiri dari faktor S yang berbeda dan juga faktor G yang selalu sama. Thurston terkenal dengan teori primary mental ability. Kemampuan mental primer meliputi pemahaman verbal, kelancaran verbal, pemahaman konsep angka, ruang, ingatan asosiasi, kecepatan persepsi, induksi, atau penalaran umum. Guilford terkenal dengan teorinya juga, yaitu teori struktural intelektual yang memandang intelijensi terdiri dari 3 dimensi, yaitu ada operasi, isi, dan juga produk. Operasi ini meliputi hal-hal yang bisa dilakukan oleh seseorang seperti kognisi, ingatan, divergent production, convergent production, dan juga evaluasi. Isinya yaitu materi-materi yang dimiliki setiap orang, terdiri dari figur, simbol-simbol, kata-kata, tingkah laku, yaitu meliputi pula informasi seperti sikap dan juga kebutuhan. Produk adalah proses bagaimana informasi itu diolah. Produksi meliputi unit, kelas, relasi, sistem, transformasi, dan juga implikasi. Berdasarkan teori ini, setiap manusia itu mempunyai paling tidak 120 macam kemampuan yang merupakan gabungan dari 3 hal tersebut. Tujuan dari mengetahui bakat seperti yang disampaikan di awal tadi untuk dapat melakukan diagnosis dan juga prediksi, dan juga supaya kita bisa mengembangkan bakat kita, jadi bakat yang kita pendam itu tidak sia-sia ada gitu. Tujuan mengetahui bakat yang pertama adalah untuk diagnosis. Dengan mengetahui bakat, seseorang akan memahami potensi yang ada pada dirinya. Dengan demikian, dapat juga membantu seseorang tersebut untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi testi di masa kini secara lebih cermat. Permasalahan itu baik di lingkup pendidikan, klinis, maupun industri. Dengan bantuan tes bakat ini, maka diharapkan psikolog dapat memberikan suatu treatment yang tepat bagi kliennya. Tujuan mengetahui bakat yang kedua yaitu untuk prediksi. Memprediksi kemungkinan kesuksesan ataupun kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa yang akan datang. Prediksi meliputi seleksi
penempatan, dan juga klasifikasi. Pada dasarnya prediksi adalah mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh suatu lembaga. Renzulli dan kawan-kawannya pada 1981 dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa yang menentukan bakat seseorang itu ada pada pokok yang merujuk pada 3 kelompok ciri-ciri, yaitu yang pertama, kemampuannya yang di atas rata-rata. Maksudnya adalah kemampuan itu harus cukup atau diimbangi dengan tugas dan tanggung jawab yang ada terhadap tugas tersebut. Yang kedua adalah kreativitas, yaitu kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, tanggung jawab atau mengikat diri terhadap tugas, yaitu menunjukkan adanya semangat dan juga motivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Materi yang selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui apa itu bakat, sekarang kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bakat. Faktor yang mempengaruhi bakat itu ada dua yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal itu meliputi faktor kematangan fisik dan juga kedewasaan biologis. Kematangan itu juga terjadi dalam segi mental psikologisnya, yang mana artinya seseorang itu dapat mencapai kematangan fisik dan mental. Ketika seseorang dapat mencapai kematangan fisik dan mental, maka bakatnya juga akan mengalami suatu perkembangan. Sedangkan yang kedua itu faktor eksternal, itu meliputi dari lingkungan luarnya dan juga pengalaman yang pernah dia jalani. Lingkungan yang baik akan menunjukkan perkembangan bakat-bakat yang ada pada individu yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada instrumen pengukuran bakat atau macam-macam pengukuran bakat. Yang pertama di sini ada kelompok battery test. Kelompok battery test ini ada 5 macam. Yang pertama itu differential aptitude test atau DAT. Seri tes multiple bakat differential aptitude test ini dalam bahasa Indonesia dapat dipakai juga dengan istilah tes perbedaan bakat, yang mana merupakan salah satu tes multiple bakat yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan juga di bidang pekerjaan. DAT pertama kali terbit pada tahun 1947 dan telah direvisi juga pada tahun 1963. Penyusun DAT adalah G. Bennett, H.G. Scissor, dan A.G. Weisman dari USA. DAT memakai teori kelompok faktor kecerdasan model PMA atau kemampuan mental atau KMP dari Truston. Yang kedua yaitu ada General Aptitude Test Battery atau GATB, yang mana dikembangkan oleh the United States Employment Service atau USES pada tahun 1947. Pada revisi GATB berikutnya, sejumlah tes itu dikurangi menjadi pada akhirnya 12 tes dan faktornya menjadi 9 macam, yang menurut terminologi Truston sebagai 9 PMA atau kemampuan primer yang masing-masing dianggap juga sebagai suatu bakat. 9 faktor yang dimaksud tadi adalah ada General Learning Ability atau kemampuan belajar umum yang dites dengan 3 macam tes, yaitu vocabulary atau pembendaharaan kata, arithmetic reasoning atau penalaran aritmatik, dan juga three-dimensional space. Yang selanjutnya ada verbal aptitude atau bakat verbal, dites dengan tes vocabulary. Subjek diminta untuk mengenal atau mencari 2 kata lainnya yang bersamaan atau berlawanan artinya. Yang selanjutnya ada numerical aptitude atau bakat numerik, meliputi komputasi maupun penalaran aritmatik.
Yang selanjutnya, special aptitude atau bakat yang mempersepsikan ruang, yaitu merupakan kemampuan komprehensi terhadap representasi dua dimensi dari objek-objek tiga dimensi dan aspek-aspek visual dari tiga dimensi. Kemampuan ini itu diukur dengan tes spasial tiga dimensi. Lalu ada form perception atau FP atau persepsi bentuk, diukur dengan dua tes yang menggabungkan alat-alat dan juga bentuk-bentuk geometrik. Yang selanjutnya, clerical perception, persepsi clerical. Tes ini tuh mirip dengan form perception, tetapi memerlukan penggabungan nama-nama daripada bentuk-bentuk gambar-gambar ataupun bentuk-bentuk nama daripada gambar-gambar ataupun bentuk-bentuk. Yang selanjutnya, motor coordination atau koordinasi motorik, diukur dengan tes paper atau pensil sederhana. Sering juga tes ini tuh disebut dengan tes mengikuti jejak atau memberikan kode. Yang selanjutnya, finger dexterity atau keterampilan jari tangan, diukur dengan dua macam tes, yaitu tes merakit dan juga tes membongkar baut dan mur, atau assembling and diassembling test. Yang selanjutnya, yang terakhir itu manual dexterity atau keterampilan manual, diukur dengan tes untuk mentransfer dan merevisi atau menggerakkan dan mengembalikan pegs pada boards. Pada kemampuan FD dan MD atau finger dexterity dan juga manual dexterity itu diukur dengan 4 macam tes yang menggunakan perlengkapan teknis sederhana, termasuk juga tes performance. Sedangkan kemampuan lainnya merupakan tes-tes yang verbal atau paper pencil test. Bentuk-bentuk alternatif dari 7 tes yang pertama itu untuk mengukur faktor-faktor general learning ability melalui clerical perception, dan juga seluruh tes dari seri tes GABT memerlukan waktu kurang lebih 2,5 jam. Lalu macam pengukuran tes yang selanjutnya itu ada Flanagan Aptitude Classification Test atau FAC, dan pengukuran ini itu dirancang oleh J.C. Flanagan dari USA, yang mana tujuannya adalah untuk memperoleh sistem klasifikasi bakat dalam penentuan bakat dan kemampuan dasar seseorang dalam tugas-tugas tertentu. Yang kedua, sebagai alat baku untuk memprediksi kesuksesan bekerja berdasarkan bakat. Yang ketiga, untuk merencanakan program latihan dalam rangka bimbingan karir. Yang keempat, sebagai alat seleksi dan penempatan karyawan di pabrik dan di kantor-kantor administrasi. Yang kelima, membantu perencanaan pendidikan berdasarkan pengembangan bakat yang dimilikinya. Lalu macam pengukuran tes yang keempat itu ada Armed Service Vocational Aptitude Battery atau SVAB. Yang pertama ada Arithmetic Reasoning, Numerical Operation, Paragraph Comprehension, Word Knowledge, Coding Speed, General Science, Mathematics Knowledge, Electronics Information, Mechanical Comprehension, Automotive, and Soft Information. Lalu dari tes yang terakhir, macam tes yang terakhir itu ada Scholastic Aptitude Test atau SAT. Di sini tesnya terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan mathematics. Yang verbal itu meliputi antonim, analogies, sentence completion, reading comprehension. Sedangkan yang mathematics itu ada regular mathematics dan juga quantitative comparisons. Kelompok single test yang kedua ini merupakan tes yang terdiri dari satu jenis tes
dan pada umumnya mengungkap kemampuan khusus yang dimiliki seseorang. Antara lain, yang pertama ada tes sensori atau tes yang mengungkap kemampuan indera. Misalkan tes ketajaman penglihatan kita ataupun pendengaran kita. Tes ketajaman penglihatan atau visual memakai alat yang populer yang dinamakan kartu Snellen. Kartu ini tuh berisikan barisan-barisan huruf yang dimulai dari huruf yang besar namun menurun nantinya sampai pada yang terkecil dengan ukuran sudut yang visual. Subjek harus membaca dari baris atas yang besar hurufnya lalu berturut-turut ke bawah dengan jarak 8 meter. Jika subjek dapat membaca semuanya dengan jelas, dikatakan subjek tersebut sehat atau tajam penglihatannya. Yang kedua ada tes artistik, yaitu tes yang mengungkap bakat seni, misalnya tes gambar dan juga tes musik. Yang ketiga, tes klerikal, yaitu tes untuk mengukur keakuratan atau ketepatan dan kecepatan respon dalam tugas-tugas yang membutuhkan persepsi sederhana. Hasil tes ini nantinya untuk prediksi kemampuan mengerjakan hal-hal yang penting dalam administrasi seperti mengatur arsip. Yang keempat, tes kreativitas tentu untuk mengasah kreativitas kita, sejauh mana kita bisa berpikir kreatif. Yang kelima ada tes motor dexterity atau tes ketangkasan atau keterampilan motorik. Yang keenam ada tes Kraepelin. Tes ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui kecepatan kerja, ketelitian kerja, keajengan kerja, dan juga ketahanan kerja. Lalu dari materi yang terakhir yaitu teori dari macam-macam bakat. Yang pertama ada dari Howard Gardner. Di dalam teori ini beliau menjelaskan bahwa manusia memiliki tipe bakat yang berbeda-beda, di antaranya yang pertama dari teori bakat bahasa, teori bakat logika, teori bakat musikal, teori bakat kinestetik, teori bakat spasial, teori bakat interpersonal, teori bakat intrapersonal, teori bakat naturalistik, teori bakat eksistensial. Dan yang selanjutnya dari tokoh Guilford. Guilford ini berpendapat bahwasanya bakat itu merupakan suatu serangkaian karakteristik yang dipandang sebagai suatu gejala kemampuan individu untuk memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi, bakat menurut Guilford merupakan hasil interaksi antara hereditas dan juga pendidikan. Kemampuan seseorang akan berkembang dengan sangat baik ketika mendapatkan stimulasi yang tepat untuk dirinya. Dimensi bakat menurutnya itu ada dimensi perseptual atau kemampuan dalam seseorang melakukan persepsi. Yang kedua dimensi psikomotor, ada kekuatan, impuls, kecepatan gerak, ketelitian, koordinasi, dan juga fleksibilitas. Yang terakhir dimensi intelektual atau faktor ingatan dan juga berpikir dari seseorang. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada dari Spearman. Spearman ini merupakan pelopor yang menggunakan analisa faktor untuk menganalisis kemampuan umum atau general ability yang terkenal dengan nama teori dua faktor. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yang sudah dicantumkan tadi, teori dua faktor ini menerangkan bahwa setiap aktivitas mental itu ditunjukkan oleh faktor spesifik yang berbeda. Semua faktor spesifik itu akan secara bersama membentuk single common factor yang disebut dengan general. Maka dengan demikian, setiap perilaku akan terdiri dari faktor yang berbeda dan juga faktor G yang selalu sama.
Baik, terima kasih. Materinya sudah selesai. Saya bisa menyimpulkan bahwa bakat itu merupakan suatu karunia dari Tuhan, dari Allah yang harus kita jaga, yang harus kita asah, karena biar bagaimanapun kita pasti memiliki bakat. Semua orang pasti memiliki bakat, entah kita sudah mengetahuinya atau belum. Ya, seperti yang dijelaskan, jika kita belum tahu apa bakat kita harus mencoba untuk mengasahnya. Kita harus mencari tahu, kita harus mungkin ikut tes atau dan yang lainnya, karena minat itu belum tentu bakat kita. Dan seperti yang disampaikan di awal tadi juga, bahwa macam-macam tes itu ada sangat banyak, tidak hanya 1 atau 2 macam tes, tapi ada bermacam-macam tes dari bakat untuk kita bisa mengetahui sebenarnya apa bakat di dalam diri kita yang kita miliki dan harus kita asah untuk kita kembangkan ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila penyampaian materi saya masih cukup ribet atau mungkin masih kurang teratur atau pengucapannya juga ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar dan butuh terus bimbingan dari Bu dosen. Untuk teman-teman yang menonton video ini, saya harap saya bisa setidaknya membagi sedikit apa yang saya ketahui dan juga apa yang diajarkan oleh dosen kami. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.